Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah pabrik gula yang berada di Kabupaten Banyumas, yaitu pabrik gula Kalibagor. Pabrik gula Kalibagor merupakan pabrik gula pertama yang didirikan di wilayah Karisidenan, Banyumas. Suiker Fabrik Kalibagor didirikan pada tahun 1838 oleh Sir Edward Coke Jr. Pada masa perkembangannya, Suiker Fabrik Kalibagor sempat menjadi pemasok gula di Pulau Jawa dan tercatat sebagai salah satu perusahaan milik Belanda yang terbesar di wilayah Karisidenan, Banyumas. Keberadaan Suiker Fabrik Kalibagor pada masa itu menjadi tonggak sejarah perkembangan perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula lainnya di wilayah Karisidenan, Banyumas. Perkembangan yang sangat pesat terjadi setelah pemerintah membuka keterlibatan pihak swasta dalam bisnis gula. Pemerintah juga melakukan pengembangan jalur transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah perkebunan tebu dan pabrik gula sebagai jalur distribusi. Selain pabrik gula Kalibagor, pada tahun 1889 berdiri pabrik gula Kelampok yang dipimpin oleh administratur C.T. Ruj. Tahun 1891 berdiri dua pabrik gula swasta masing-masing di Pojong dipimpin oleh administratur C. Wasusnet, dan Kalimana dipimpin oleh administratur Kornanti. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1893, berdiri pabrik ekonomi Banyumas. Pada masa kolonial, 45 gula di Purwokerto yang dipimpin oleh administratur Gandes. Kemudian diusul berdirinya pabrik gula di Majenang. Perkebunan tebu pertama di Banyumas. Sebelum pendiri pabrik Kalibagor, pemerintah Belanda telah mencoba melakukan penanaman tebu di wilayah Karisidenan, Banyumas. Penanaman tebu pertama kali dilakukan pada lahan sawah dengan luas 64 hektar atau bau. Pada saat itu, luas tanah masih dihitung dengan satuan bau atau bahu berasal dari kata bau. Dalam bahasa Belanda berarti garapan. Perkembangan perkebunan tebu terbilang lambat. Pada masa tahun 1840, lahan yang digunakan untuk perkebunan tebu hanya dapat diperluas menjadi sekitar 400 hektar atau bau. Secara tradisional, pada masa itu semua tanah adalah milik kerajaan yang pengelolaannya diserahkan kepada para penguasa lokal. Di tingkat lokal, urusan tanah diserahkan kepada bupati, sedangkan di tingkat desa wewenang pengurus tanah menjadi hak para kepala desa. Para kepala desa memiliki tugas sebagai pengumpul pajak atau mengorganisasi tenaga kerja paksa. Sebagai penduduk desa, para petani hanya memiliki status sebagai penggarap tanah pertanian di desanya. Atas pertimbangan inilah, pemerintah kolonial Belanda merasa menjadi hak luas untuk menguasakan tanah-tanah pertanian yang dianggap oleh penduduk pedesaan. Perjanjian penggunaan tanah untuk perkebunan tebu dilakukan oleh wakil dari pihak perkebunan dengan para kepala desa. Perjanjian ini tertutup tanpa melibatkan para petani sebagai penggarap. Ketika pabrik Kalibagor didirikan, areal perkebunan tebu pabrik gula ini
merupakan lahan di wilayah Purbalingga dan Banyumas. Pada kurun waktu 1840 sampai 1855, luas area lahan digunakan relatif masih tetap, yakni sekitar 400 hektar atau bau, dengan 111 bau sebagai 280 bau sebagai lahan produktif. Bangunan pabrik Kalibagor didirikan dalam satu komplek bangunan yang dilengkapi beberapa bangunan pendukung lainnya. Bangunan tersebut seperti bangunan untuk kantor, bangunan rumah untuk para pegawai yang berada di sebelah selatan pabrik. Salah satu rumah di seberang jalan ditempati oleh administrator pabrik. Arsitektur pembangunan kantor maupun perumahan pegawai pabrik Kalibagor dibangun pada gaya kolonial yang dikenal The Empire Style, gaya arsitektur neoklasik yang berkembang di Eropa pada saat itu. Bangunan menggunakan pilar-pilar besar, umumnya merupakan hasil penyesuaian kondisi iklim tropis dan material lokal. Ciri umum gaya kolonial ini adalah tanah bangunan simetris, merupakan bangunan satu lantai yang ditutup dengan persiai. Karakteristik lainnya dengan gaya Empire Style adalah bangunan dibuat terbuka, terdapat pilar serambi depan belakang. Bangunan juga memiliki serambi tengah yang menuju ke ruang tidur dan kamar-kamar lain. Itulah sejarah pabrik Kalibagor. Mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.